Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Jadi, untuk minggu ini kita akan belajar mengenai perancangan antarmuka atau interface. Nah, ini adalah pertemuan yang ke-14. Jadi, jangan lupa pada saat melakukan absensi, pilih pertemuan yang ke-14 ya, dan pastikan absensinya sudah masuk. Nah, jadi antarmuka atau interface itu apa? Jadi, pengertiannya adalah sebuah tampilan yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer, tablet, smartphone, maupun perangkat elektronik lainnya melalui tampilan yang dapat dimengerti oleh pengguna. Antarmuka pemakai atau user interface harus dirancang sesuai dengan keahlian, pengalaman, dan harapan pengguna. Buruknya sistem interface adalah alasan mengapa banyak sistem-sistem software yang tidak pernah digunakan. Maksudnya apa? Jadi, tampilan sistem yang menyulitkan user biasanya tidak banyak diminati oleh user. Aduh, tampilannya terlalu banyak gambar, terlalu banyak kata, terlalu banyak menu, saya pusing menunya yang harus saya akses itu yang mana, misalnya seperti itu. Tahap sebelum membuat interface. Yang pertama, sebelum produk Anda masuk ke dalam tahap pembuatan user interface, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, menentukan masalah yang ingin Anda selesaikan. Yang kedua, mengenali pengguna produk Anda. Jadi pasar yang akan kita ambil itu yang mana? Maksudnya pasar ini, jadi penggunanya itu siapa gitu. Melihat apa yang telah dilakukan pesaing di bidang produk Anda. Jadi kita melihat kompetitor. Kira-kira apa nih yang bikin kompetitor itu omsetnya bagus dan kita tuh mau bersaing lah gitu. Lalu mengumpulkan persyaratan produk secara keseluruhan. Pasti ya, ini pasti setiap produk itu biasanya dia punya kriteria-kriteria tersendiri. Ups. Kenapa ke sini? Kita lanjut. Desain input. Nah, kualitas sistem input menentukan kualitas sistem outputnya. Hal yang harus diperhatikan untuk membuat produk input yang mudah dan bermanfaat adalah ya satu, menyusun form input yang sesuai tujuan. Yang kedua, form input harus mudah diisi. Yang ketiga, tampilan konsisten, menarik, sederhana, dan penempatan atau layout yang tidak menyulitkan pengguna atau user friendly. Ada 3 bagian tampilan layar yang harus diperhatikan menurut Candle and Candle. Yang pertama adalah bagian judul atau header. Untuk mempermudah pengguna, ada di form di mana dia melakukan input. Biasanya suka ada kata-kata misalnya input absen, atau input perwalian, atau validasi absen, atau apa lagi ya, lihat soal ujian, upload soal ujian gitu. Biasanya suka ada headernya, suka ada keterangan. Lalu bagian tengah untuk memasukkan data, pasti ya untuk proses upload data atau input data biasanya di tengah-tengah. Lalu ada juga bagian pendapat atau petunjuk, biasanya keterangannya suka feedback atau support atau help kayak gitu. Selanjutnya adalah desain output. Jadi kualitas output merupakan hal penting bagi user, penyajian informasi yang jelas, tampilan menarik dan mudah dibaca. Dimensi kualitas informasi yang disampaikan oleh Wang Ziad and Lee di tahun 2001. Yang pertama adalah who, siapa yang menerima output system, when, kapan output diterima atau dibutuhkan oleh user, what, output apa yang diterima oleh user atau keluar dari sistem, dan yang terakhir adalah how, bagaimana output disajikan atau ditampilkan. Nah, ini adalah 4 poin penting yang harus kita perhatikan hasil output sistemnya itu seperti apa. Selanjutnya, tujuan perancangan sistem output ini adalah, bukan sistem, output aja. Merancang output untuk tujuan khusus, membuat output bermanfaat bagi para pengguna, mengirim jumlah output yang tepat, menyediakan distribusi output yang tepat,
menyediakan output tepat waktu, memilih metode output yang paling efektif. Klasifikasi user menurut Yates and Webster tahun 2004. Jadi di sini adalah klasifikasi usernya. Yang pertama adalah dedicated or skilled keyboard user, atau misalnya dia pengguna yang memang sudah ahli di bidang IT atau ICT. Jadi dia memang mendedikasikan dirinya itu untuk dunia IT, dan dia paham mengenai bagaimana menyajikan sebuah sistem informasi yang baik bagi penggunanya dan mudah diterima. Lalu ada semi-dedicated user, adalah user yang memang paham dunia IT, namun tidak ahli, jadi bukan para pakar atau bukan para ahlinya gitu. Jadi dia mungkin biasanya hanya sebagai pengguna saja gitu, tapi dia tidak sampai paham ke metode sistemnya, lalu ke apalagi ya, hardware, software, dan lain-lainnya dia belum. Lalu ada casual or infrequent user. Biasanya ini adalah user yang hanya dia sebagai pengguna saja. Biasanya rata-rata dia tidak mengerti soal dunia IT, tapi dia hanya pengguna misalnya. Terus dia frekuensi untuk penggunaannya pun sedikit. Misalnya pengguna e-commerce gitu. Kan kita nggak mungkin, saya si pengguna ini itu nggak mungkin tiap hari pakai sistem e-commerce tersebut, nggak setiap hari belanja gitu. Jadi hanya sesekali saja gitu kurang lebih. Nah, jadi materi hari ini cukup sekian. Nah, silakan dipelajari. Untuk absensi malam ini cukup mengisi data di Google Form aja, maksimal pukul 23.59. Melebihi waktu tersebut saya tidak menerima absen tersebut ya. Jadi silakan dipelajari. Bila ada kesulitan silakan jangan sungkan untuk bertanya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua.